Nuansa Islami langsung terasa saat berada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Beribu kota di Banda Aceh, kota ini mendapat julukan sebagai kota serambi Mekah. Apa ya alasannya? Mungkin karena banyak Mungkin pertamanya berkembangnya umat muslim di Indonesia mungkin dari Aceh ya Mbak. dulu kalau nggak salah ada keberangkatan haji itu biasanya memang awal itu dari Aceh, dan di Pulau Rubiah atau Pulau W gitu pernah ada karantina untuk peserta hajinya. Dan kayaknya Aceh ini yang paling dekat sama Arab, jadi dia kayak serambi lah, kayak terasnya sih. Menurut aku sih kayak gitu. Selain karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sebuah pulau kecil bernama Pulau Rubiah pernah menjadi bagian penting dari sejarah haji di Indonesia. Pulau ini berlokasi di Pulau Weh, Provinsi Aceh. Untuk mencapai ke sana bisa ditempuh dengan menaiki kapal feri yang mengangkut penumpang dan kendaraan dari Pelabuhan Ulele di Banda Aceh. Setiap hari, pelabuhan ini nggak pernah sepi dari penumpang yang ingin menyeberang ke Pulau Weh. Tarifnya murah, dari 27 hingga 100 ribu rupiah, tergantung jenis kapal yang dinaiki. Kayak gini nih suasana di atas kapal. Tidak hanya warga setempat, penumpang juga ramai dari wisatawan domestik yang ingin berwisata ke Pulau Weh. Jadwal penyeberangan dengan kapal ada hingga 2 kali sehari atau 5 kali pada akhir pekan. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, kapal berlabuh di Pelabuhan Balohan di Kota Sabang. Ada beberapa objek wisata yang bisa disinggahi sebelum sampai ke Pulau Rubiah. Ini dia Tugu I Love Sabang yang lagi ngehits buat tempat selfie wisatawan. Tugu ini terletak di Taman Elak yang berjarak 12 km dari Pelabuhan Balohan. Kita juga akan melewati Monkey Road. Pulau Weh yang masih asri dengan hutan di kanan kiri jalan menjadi rumah bagi monyet-monyet liar. Bisa mampir sebentar deh buat menyapa saudara tua kita ini. Asalkan bawa makanan, dijamin deh, hewan berbulu ini langsung pada kumpul. Jumlahnya bisa mencapai belasan ekor, tapi harus hati-hati ya, karena monyet-monyet ini cenderung agresif pada manusia. Gak jauh dari Monkey Road, ini dia yang gak boleh dilewatkan saat ke Sabang. Tugu titik 0 km di ujung barat Pulau Weh. Lihat nih pemirsa, rame banget ya pengunjungnya. Karena memang Tugu Kilometer 0 Indonesia ini menjadi destinasi utama saat ke Pulau Sabang. Nanti kita bisa bikin seperti ini juga pemirsa. Ini dia, sertifikat kenang-kenangan kalau kita pernah mengunjungi pulau di paling barat Indonesia. Titik 0 km inilah yang menjadi latar belakang lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi Tugu kebanggaan warga Aceh ini sedang direnovasi agar lebih cantik. Sabang merupakan pulau kecil yang menawarkan keindahan wisata bahari. Salah satunya Pantai Iboh. Pasirnya yang putih dengan air laut yang jernih membuat pantai ini selalu ramai pengunjung dari luar kota. Di sekitar sini juga tersedia tempat penyewaan alat-alat snorkeling. Tepat di seberang Pantai Iboh terdapat Pulau Rubiah. Pulau ini bisa ditempuh selama 10 menit dengan perahu. Disinilah sejarah julukan Serambi Mekah berasal. Dulu, sebelum adanya armada pesawat, ratusan calon jemaah haji dari seluruh Indonesia dikarantina di Pulau Rubiah.
Peninggalan bangunan karantina para calon jemaah haji masih dapat dijumpai di sini. Nah pemirsa, kamar-kamar ini dulu pernah menjadi tempat tinggal sementara bagi para jemaah haji yang dikarantina sebelum diberangkatkan ke Mekah tahun 1920. Tapi sekarang karena sudah tidak terpakai lagi, jadi kondisinya dibiarkan seperti ini, tidak terawat. Secara geografis, Pulau Rubiah yang letaknya di ujung barat Indonesia merupakan titik terdekat untuk memberangkatkan calon jemaah haji ke Arab Saudi melalui jalur laut. Perjalanan para jemaah berlangsung selama 3 bulan menuju Tanah Suci. Para jemaah haji dari Mekah akan kembali lagi ke pulau ini sebelum dipulangkan ke wilayah asalnya masing-masing. Pulau Rubiah sendiri merupakan pulau milik seorang warga setempat bernama Siti Rubiah. Tidak diketahui alasannya, pulau seluas 26 km ini adalah hadiah Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh yang diberikan pada Siti Rubiah. Siti Rubiah kemudian dimakamkan di Pulau Rubiah. Nama itu berdasarkan Tengku istri Tengku Dibus, Siti Rubiah. Nama dia Siti Rubiah. Makanya panggilan pulau itu Pulau Rubiah. Itu dari dasar. Memang itu lebih duluan nama pulau itu. Sebelum penjajah Belanda memang sudah ada tuh Pulau Rubiah itu. Tak kalah dengan sejarahnya, Pulau Rubiah juga memiliki keindahan taman laut yang eksotik. Menikmati keindahannya dengan bersnorkeling atau diving tentu tidak boleh dilewatkan. Mata dimanjakan oleh pemandangan terumbu karang berwarna-warni, berukuran besar yang menjadi rumah bagi aneka ikan tropis yang cantik. Saat tsunami menerjang Aceh tahun 2004, sebagian terumbu karang di pulau ini sempat mengalami kerusakan. Namun kini kita dapat kembali menikmati keindahannya berkat transplantasi karang di perairan Rubiah. Mau naik motor atau ayunan di dasar laut juga bisa kok. Yang penting tahan nafas yang kuat ya saat free dive. Nah, kalau digarap lebih baik lagi, bukan nggak mungkin Pulau Rubiah akan jadi wisata kelas dunia seperti Bali. Satu hal yang tak akan pernah terlupa dari Provinsi Aceh adalah peristiwa dahsyat tsunami yang terjadi hampir 12 tahun silam lamanya. Bencana yang didahului gempa berkekuatan 9,1 skala Richter ini menewaskan 170.000 warga Aceh dan menjadikan peristiwa ini sebagai bencana nasional. Kini, sejumlah gedung ataupun benda di kota Banda Aceh menjadi ikon untuk mengenang peristiwa bencana tsunami itu. Salah satunya Masjid Baitur Rahim yang masih tetap berdiri dengan kokoh di tengah puing-puing bangunan yang saat itu rata dengan tanah. Masjid yang berlokasi dekat dengan pelabuhan Ulele ini hanya berjarak sekitar 50 meter dari laut. Nah pemirsa, saat tsunami terjadi tahun 2004, hempasan gelombang air laut saat itu tingginya melebihi dari atap masjid ini. Dan karena wilayahnya berdekatan dengan laut, tempat ini dan sekitarnya menjadi titik pertama yang terkena gelombang tsunami. Dan sejak saat itu, masjid ini juga ditetapkan sebagai zero point tsunami di Aceh. Masjid Baitur Rahim dibangun abad 17 saat zaman Kesultanan Aceh. Tahun 1923 dilakukan pemugaran oleh pemerintah Hindia Belanda dengan arsitektur baru bergaya Eropa. Konstruksi bangunan yang kuat dan pilar-pilar penyangga di bagian dalam masjid membuat rumah ibadah ini masih berdiri kokoh saat diterjang tsunami. Hanya sebagian kecil dari bangunan masjid yang mengalami kerusakan seperti bagian dinding, sementara lampu yang bergantung di plafon masjid masih tetap utuh tanpa pecah sedikit pun. Kerusakan ini sengaja dibiarkan tanpa renovasi untuk tetap mengenang kejadian tsunami Aceh.
Ya pemirsa, kapal yang ada di sebelah saya ini letaknya berada di atas rumah seorang warga. Jadi bisa dibayangkan ya betapa dahsyatnya gelombang tsunami sampai membawa kapal ini terhempas ke daratan. Tapi kapal ini juga yang akhirnya menyelamatkan 59 orang warga di sekitar sini. Berlokasi di Gampong Lampulo, Banda Aceh, kapal yang dijadikan museum ini sekarang menjadi tujuan wisata sejarah di Banda Aceh. Untuk dapat melihat kapal dari dekat, kita bisa menaiki lorong panjang ini. Jika kapal ini masih terlihat utuh, lain halnya dengan kondisi rumah di bawahnya yang rusak parah. Di bagian dalam rumah terdapat spanduk besar berisi daftar nama korban tsunami Banda Aceh tahun 2004 lalu. Sejumlah foto-foto yang dipajang di bagian depan turut menggambarkan kedahsyatan tsunami 26 Desember 2004 lalu. Peristiwa tsunami Aceh juga dituangkan dalam film drama berjudul Hafalan Salat Delisa. Loh, kok Delisa belum pakai kerudung juga? Ayo, oh Umi mau beliin Delisa kalung. Iya. Ini kok Delisa ingin beli hadiah untuk hafalan bacaan sholat. Film yang dirilis tahun 2011 ini dibintangi oleh pemain film ternama seperti Reza Rahardian, Nirina Zubir, dan Mike Lewis. Film ini berkisah tentang seorang anak bernama Delisa yang tergulung tsunami saat hendak menjalankan praktik salat di sekolahnya. Allahu Akbar. Peristiwa tsunami menyebabkan Delisa harus kehilangan keluarga dan kaki kanannya. Ini mana, Bi? Tidak diajak ke Fatimah, ke Zahra. Film yang diangkat dari novel berjudul sama ini mengajarkan tentang keikhlasan dan ketabahan seperti yang dialami Delisa. Bisa bikin Abi sedih. Maaf ya, Bi. Abi bikin rumah baru buat Delisa ya. Nanti di sini pintunya. Nanti Delisa tidur sama Abi.